balik lagi di vlog gua. Jadi hari ini tanggal 2 Februari. eh Motor yang udah lama gua tunggu-tunggu dari tahun 2021 mungkin ya. 2021 sebelum Gias, dan gue sempat kecolongan juga. Ini adalah Honda Vario 160 cc yang baru saja di launching oleh pihak Honda hari ini, mungkin tadi siang kalau nggak salah, atau tadi pagi gitu, gue lupa tuh. Pokoknya hari ini tanggal 2 Februari tahun 2022. Kemarin gue kecolongan karena kecolongannya gini, kemarin udah gembar-gembor. Jadi udah gembar-gembor Vario 160 cc itu akan di launching di Gias, tapi ternyata no, nggak sama sekali. Malah yang tiba-tiba nongol itu CB 150X. Yang awalnya gue pikir Vario gitu kan, Vario bakal di launching di Gias, tapi nggak sama sekali. Ternyata yang diperkenalkan adalah Honda CB 150X Adventure. Dan hari ini Honda Vario resmi rilis di Indonesia. Akhirnya udah berapa bulan tuh gue nungguin ya. Akhirnya rilis juga. Oke. Dan luar biasa sekali Honda Vario 160 ya. Jadi 160 cc 4 katup ya, tapi dia masih menggunakan teknologi SOHC. Jadi nggak kayak motorsport ya. Motorsport kakak-kakaknya tuh kayak CBR, CB itu dia kan Dewa AC. Tapi kalau Vario enggak, dia masih SOHC, cuman dia 4 katup 160 cc. Yang gua pikir kayaknya mesinnya mesin PCX ya. Kayaknya mesin PCX dimasukin ke Vario ya. Sepertinya kayak gitu. Jadi dari mesin yang segede gini gitu, kecil, jadi segede gini gitu. Lebay deh, berlebihan. Tapi gue seneng banget akhirnya Honda merilis Vario 160cc karena udah gue tunggu-tunggu banget. Tapi sayang sekali gue belum ketemu sama motornya langsung ya. Gue tunggu kedatangannya nanti di Bandung. Kalau misalkan motornya udah ada di Bandung, gue langsung ke sana dan gue akan review di tempatnya ya. Oke, kita lihat dulu gambar dari Honda Vario yang gue dapat dari beberapa media juga. Sebentar. Kita lihat di sini. Oke. Honda Vario 160 cc luar biasa. Ini di luar ekspektasi gue ya. Mungkin ada beberapa orang yang udah menerawang gitu. Kemungkinan ada yang benar gitu. Tapi kalau gue ini di luar ekspektasi sih. Gila, ini keren banget. Keren banget. Desain itu yang sekarang lebih gagah ya, gagah banget. Serius gagah banget, keren. Wow, luar biasa. Yang bikin gagahnya tuh badan itunya, lampunya ya, lampu depannya tuh kayak kalau gua lihat sekilas gitu tuh, terus ini CBR ya. Ini kayak CBR 2,5 sih, serius. Ini kayak CBR 2,5. Jadi di atasnya ada, yang dulu juga memang sebenarnya ada alisnya gitu sama. Cuman di sini gue yakin dia lampu sennya apakah dia seperti CBR 250 atau emang seperti yang sekarang aja gitu, emang terpisah gitu. Di RL dan ada lampu sennya juga. Nah ini yang gue belum tahu ya. Tapi jujur, ini keren banget desain depannya. Asli. Ini wow sih. Jadi di bawah lampunya tuh seperti ada apa sih? Winglet atau apa gitu. Pokoknya seperti itu. Itu menambah kesan, wah gila, ini keren banget sih. Mantep ya. Mantep banget. Lampunya oke, di RL-nya juga bagus. Dia pakai LED bar kayak gitu. Sama kayak CBR 250. Oh, bodi depan itu keren ya, gagah banget. Terus stangnya kalau misalkan itu dia banyak tarikan-tarikan yang agresif ya di batok stangnya, itu keren banget.
Wow, luar biasa keren ya. Terus spakbornya juga ini ala-ala motorsport ya. Spakbor depannya ala-ala motorsport, keren. Emang dibikin seagresif mungkin, jadi kayak kakaknya gitu, kayak CBR 250 gitu ya. Ban, kalau kita lihat bannya dia menggunakan ukuran, di sini tertera ya, gua ada catatannya. Ukuran 100/80, ringnya masih tetap ring 14 itu untuk ukuran depan, dan ukuran belakang itu 120/70 ring 14. Oke, memang nggak sebesar Aerox ya, jadi ban belakangnya masih kecil, tapi ya naik dibandingkan kalau misalkan kita bandingin sama yang lama. Kalau yang lama tuh depan dia pakai ukuran 90 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih iya, 90/80 gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Dan belakangnya itu ukuran 100, itu emang kelihatan kecil. Dan sekarang digedein jadi ukuran depannya 100, naik satu step, belakangnya naik 2 step jadi 120 ya. Oke, mungkin jadi terlihat lebih gambot ya. Memang nggak bakal segambot rivalnya ya. Rival nggak sih sama Aerox? Ya pokoknya sama Aerox, memang lebih gede Aerox ya. Aerox gede banget ban belakangnya ya. Terus di sini untuk pengereman, ya betul, gue juga dulu sempat bilang ya di video gue sebelumnya waktu bahas Honda Vario 160, pengereman dari Honda Vario 160 depan belakang sudah menggunakan disc brake ya di sini. Depannya dia menggunakan disc brake, belakangnya juga sudah menggunakan disc brake, dan yang terpenting motor ini sekarang punya varian ABS. Wow, luar biasa kan? Luar biasa sekali, ini keren banget ya. Jadi kita berkendara kalau misalkan ada ABS tuh terasa lebih safety aja sih. Keren, mantap. Terus tangki bahan bakar memang nggak ada perubahan, jadi 5,5 liter sama aja. Mungkin kompresi mesin ya. Kompresi mesin di sini dia naik ya. Yang tadinya tuh kalau yang lama dia 10,6 banding 1, yang sekarang 12,1. Beratnya juga naik sedikit ya. Beratnya naik sedikit, mungkin naik sekitar 5 kiloan lah. Kalau nggak salah sih. Informasinya seperti itu. Dan untuk mesinnya betul yang tadi gue bilang, 160 cc SOHC, ESP liquid cooled ya berpendingin cairan lah pokoknya. Dia tuh bisa menghasilkan tenaga maksimal itu bisa sampai 15,4 PS yang sekarang ya. Dan torsi maksimalnya itu di 13,8 Newton meter. Ya. Oke, dari tenaga memang agak lumayan naiknya ya. Kalau yang lama tuh 13,1 PS kalau nggak salah. Dan sekarang jadi 15, berapa tadi? 15,4 PS. Oke, naik lumayan. Nah, kalau torsi itu mungkin sedikit ya. 0, naiknya. Mungkin kalau torsi yang sekarang kan 13,8 Newton meter. Kalau yang dulu tuh kalau nggak salah 13,1 apa 13,4 gitu. Nah, kalau nggak salah sih segitu. Jadi naik 0, mungkin 0, sekian lah. Itu untuk torsi ya. Tapi ya gue penasaran juga, pengen bawa motornya kayak gimana, ngerasa bawa Vario yang sekarang ya. Oke, itu dari segi mesin. Kita balik lagi ke segi desain ya. Tadi depannya udah, spakbornya oke, terus desain velgnya juga kayak CBR ya, sama kayak gitu. Terus desain sampingnya juga dia kalau desain samping sih masih kelihatan seperti motor matic pada umumnya. Kalau menurut gue sih masih oke aja. Nah, kalau kita bicara Vario, jok nih yang jadi masalah ya, jadi dari Honda tuh biasanya jok Vario tuh agak kokoh ya. Mudah-mudahan yang ini enggak ya, jadi supaya lebih nyaman aja sih, jadi pas kita bawa di jalannya. Biasanya Honda tuh kayak CBR gue juga cukup kokoh ya si joknya gitu. Mudah-mudahan Vario ini enggak ya. Di situ ada knalpotnya cukup besar, decknya juga menurut gue ya biasa aja lah ya. Nggak dibilang gede banget enggak, dibilang kecil juga ya enggak lah.
sedang lah. Terus naik ke atas, di situ ada speedometer. Speedometer dia menggunakan digital. Ya, betul. Speedometer dia menggunakan digital. Di sini kelihatannya sih ada speed, tapi di sini nggak ada tachometer nggak sih? Nggak kelihatan gue soalnya. Ada jam yang paling kelihatan. Yang paling kelihatan itu jam. Terus di sini ada seperti trip ya, trip A, trip B gitu. Di paling atas tuh ada indikator lampu seperti ABS, lampu sen, check engine gitu-gitu ya. Seperti itu aja sih. Desainnya oke karena dia dikelilingi sama black glossy ya si itunya. Si speedometernya dikelilingi sama black glossy. Jadi terlihat lebih mewah motornya. Oke, cukup. Terus stangnya ya seperti itu. Nggak usah terlalu ini ya. Bagian belakang sekarang. Bagian belakangnya ini pas gue pertama kali ngeliat bagian belakang, kok kayak PCX ya gitu kan, si lampunya kayak PCX ya, kayak bentuk X gitu. Tapi kalau dilihat-lihat lagi itu kayak jadinya V ya. Mungkin gitu. Ya. Mungkin karena motornya kan Vario ya. Oh iya, kalau misalkan dari belakang ini knalpotnya memang kelihatan berbeda ya. Nggak sama tuh sama yang samping. Sama yang lama, masuk sama yang samping sih. Sama yang lama tuh nggak sama ya, agak berbeda. Terus ya tadi lampunya yang belakang dia sudah LED. Terus lampu seinnya tetap masih ciri khas Honda dari zamannya dari zamannya. Dari mulai Vario yang lama, CBR, CB, CBX gitu kan. Itu masih sama, lampu seinnya masih bentukan ya seperti itu bentuknya. Tapi menurut gue nggak masalah ya, yang penting dia sudah menggunakan teknologi LED. Yang penting sih itu. Kalau bentuk sih gue suka-suka aja ya, nggak bermasalah sama bentuk lampu sensi Vario. Sama teman-temannya gitu nggak apa-apa sih. Terus di situ juga ada spakbornya nggak bisa dibilang gede. Kalau dilihat dari sini ya, nggak bisa dibilang gede, tapi menurut gue udah cukup. Tapi ini gue nggak tahu nih ya, karena nggak terlalu jelas ini spakbornya kayak bisa dicopot gitu ya, kayak motor sport gitu. Apa betul dia bisa dicopot kayak motor sport? Jadi kayak CBR gitu. Dia kan cuman kecil gitu ya. Nah ini kemungkinan sih, kemungkinan. Tapi oke, seperti itu lah pokoknya ya. Nanti kita lebih jelasnya mungkin kita tunggu motornya aja di Bandung. Suspensi, kalau suspensi dia tetap masih menggunakan single, jadi di sebelah kiri. Nggak double ya. Gue tadinya berharap double sih, biar kelihatan ini aja, biar kelihatan oke gitu, biar kelihatan bagus lah. Tapi ternyata enggak. Ya betul, nggak ada lagi ya. Ya seperti itu kurang lebih. Suspensinya di sebelah kiri, di situ juga ada CVT-nya, CVT dari si motor ini. Kalau ngeliat gininya sih, gue yakin ini mesin PCX ya. Gue yakinnya sih gitu ya, ini mesin PCX yang dipakai kayaknya. Tapi nanti gue bakal lihat langsung motornya seperti apa, apakah betul dia mesin PCX atau gimana. Ada handle-nya di bagian belakang, ada handle juga. Handle-nya keren ya, bentuk handle-nya bagus, gue suka. Nah di sini gue nggak dapet foto si bagasinya. Tapi tadi kan si tangkinya kan udah tahu ya, sekitar 5,5 liter. Itu menurut gue udah lebih dari cukup ya. Jadi si Vario sekarang ini, kesimpulan dari gue, kemungkinan dia fokus sama performa ya, performa si motornya. Jadi biar lebih kencang atau biar lebih ya karena tenaganya naik. Terus desain juga ini menurut gua niat ya. Desainnya niat sih. Kalau ngelihat gambar tadi, desainnya niat banget, keren banget. Dan yang gue senangnya lagi, dia punya fitur ABS, pengeremannya sudah menggunakan cakram depan belakang gitu kan. Rivalnya kan seperti Aerox, dia belakangnya masih tromol. Itu menurut gue kurang ini ya, kurang enak aja. Kalau Honda sekarang udah nggak ini ya, dia nggak main-main, jadi bener-bener. Cuman
Honda masih tetap mempertahankan bentuk Vario yang seperti lama ya, yang dulu gitu kan, yang ada decknya seperti biasa gitu. Jadi identiknya Vario kan dari dulu, yang pakai Vario tuh biasanya bapak-bapak yang anaknya banyak. Bener gak sih? Yang suka sama Vario tuh biasanya gitu ya, motor babe-babe katanya kalau di sini bilangnya gitu. Tapi kalau gue sih lihat desain seperti ini, oke, Vario mantap ya, spesifikasinya oke, fitur juga nambah. Tapi lebih afdolnya lagi nanti begitu motornya sampai ke Bandung, gua bakal langsung review motornya buat teman-teman semua ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol santai kita hari ini tentang Honda Vario 160. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye.